Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembahasan tentang ibadah salat, yang dimana kita masih seputar tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita tahu, berkaitan tentang pembacaan surah Al-Fatihah di dalam salat, para ulama sepakat untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah, baik itu salatnya jahriyah ataupun salatnya sirriyah. Salat jahar artinya bacaan imam nampak, seperti salat subuh 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat Jumat, salat Id, itu salat jahriyah, salat yang dimana nampak bacaan imam. Ataupun salat sir, salat yang dimana tidak nampak bacaan imam tersebut, seperti zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya. Itu salat sir, salat yang dimana tidak nampak bacaan imam tersebut. Yang jelas para ulama sepakat untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian wajib untuk membaca surah Al-Fatihah hatta
seorang wanita yang sendirian, salatnya dia wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini kesepakatan ulama untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian, wajib membaca surah Al-Fatihah. Adapun untuk makmum berdasarkan dalil yang umum, berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian. Dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, fa hiya khidajun ghairu tamamin." Barang siapa yang salat apapun, baik itu salat sunnah ataupun salat wajib, dan dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tersebut kurang, tidak sempurna. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Salatnya kurang, tidak sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Awanah. Nah, maksudnya kata para ulama sepakat ini berkaitan tentang orang yang menjadi imam dan tentang orang yang salat sendirian, wajib membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan kedudukan makmum, bagaimana tentang pembacaan surah Al-Fatihah tersebut, terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama mengatakan wajib bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah berdasarkan hadis yang umum tadi, hadis dari Ubadah bin Samit dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Di situ mengatakan tidak ada salat, umum sifatnya, baik dia imam ataupun makmum, baik itu salat jahar ataupun salat sir, enggak ada beda kata mereka. Pendapat yang kedua mengatakan yang wajib itu cuma imam, sedangkan makmum tidak wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaannya makmum, baik itu surah yang lain atau bacaan-bacaan yang lain termasuk surah Al-Fatihah, itu sudah diwakili oleh imam. Mereka berdasarkan hadis yang umum juga, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saybah, Imam Daruqutni, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tahawi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi dan di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil pada nomor hadis 500. Kemudian pendapat yang paling adil, pendapat yang rajih, yang benar adalah pendapat yang ketiga, yang dimana pendapat ketiga ini menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, antara pendapat yang mengatakan wajib dengan mengatakan yang tidak wajib. Karena pendapat ketiga ini membagi ibadah salat untuk makmum ini 2 bagian. Ada salat yang sifatnya jahar atau jahriyah, yang nampak bacaan imam. Ada yang salat sifatnya sirriyah, yang bacaan imam tidak nampak. Kata mereka, pendapat yang ketiga ini, jika sekiranya salat jahar
salat yang dimana bacaan imam nampak, seperti salat subuh, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat Jumat, salat Id, maka yang wajib dilakukan oleh makmum tersebut adalah diam untuk mendengar, menyimak bacaan imam. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204. Al-A'raf ayat 204, yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, baik di dalam salat ataupun di luar salat, ya kan? Nah, di sini penting nih buat kita. Kalau ada yang membaca Al-Quran, kewajiban kita untuk apa? Ya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa ansitu, tidak boleh ngobrol, diam untuk menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut. Makanya kenapa kok ustadz atau ya yang lainnya melarang ketika sebelum adzan misalnya diperdendangkan, dilantunkan ayat suci Al-Quran. Bukan masalah pembacaan Al-Qurannya, tapi problemnya, masalahnya konsekuensi di sini. Yang pertama kita katakan terlarang sebelum adzan dilantunkan ayat suci Al-Quran, di mikrofon dikeluarkan ya dari suara pengeras suara ini. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Itu pertama, itu jelas. Tidak pernah sebelum adzan, ayo baca Quran dulu Bilal atau Abdullah bin Maktum. Tidak ada. Itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, kalau sekiranya dilantunkan juga, nah kita yang di rumah, kita yang lagi di pasar, kita yang lagi di jalan, ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang mungkin dilantunkan lewat pengeras suara yang ada di masjid-masjid itu, apa konsekuensinya? Fastami'u lahu, dengarkan ayat suci Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, wa ansitu, diam untuk apa? Memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala. Makanya nanti ketika didengarkan, misalnya kita lagi ngaji, ada yang membaca Quran satu nih, kita dengar. Kita yang tadinya ngobrol, bicara, kita wajib mendengar. Makanya kalau toh misalnya hari Jumat kita baca Al-Quran, cukup kita aja yang dengar. Jangan kencang-kencang, karena ada konsekuensinya nanti. Nah, jelas ya. Apalagi ini berkaitan dengan ibadah salat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ayat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini itu berkaitan tentang ibadah salat. Diceritakan pada waktu itu salat subuh, ya, Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, kemudian ada sahabat dari makmum tentunya yang juga ikut membaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada para sahabatnya, "Mali unazi, ada apa kalian ini? Kok mengganggu bacaan aku yang sedang melaksanakan ibadah salat, yang sedang menjadi imam ini? La'alla taqra'una khalfa imamikum." Mungkin di antara kalian tadi, kata Nabi, ya, tadi ketika kita salat, di antara kalian membaca di belakang imam kalian. Qulna na'am haza ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kita membaca dengan bacaan yang cepat. Hazza, bukan hadza ya. Kalau hadza itu ini hazza ya Rasulullah. Ya, kita membaca dengan bacaan yang cepat tadi.
Sur'atul qira'ah wa mudarakatiha fi sur'ati wa isti'jalin. Alhamdulillah. Itu terdengar oleh Nabi SAW. Nah itu kan yang sebagian yang dijadikan hujjah oleh mereka. Ya baca dengan bacaan yang cepat. Ternyata itu disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taf'alu. Jangan kalian lakukan lagi. Cukuplah aku yang membaca bacaan tersebut. Nah dari hadis ini, ketika kami mendengar hadis ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mereka setelah mendengar Nabi SAW berkata seperti itu, fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah SAW bil qira'ah hina sami'u. Habis itu mereka setiap kali mendengar Rasulullah membaca Al-Quran dalam solat, terdengar oleh mereka seperti solat subuh, 2 rakaat yang pertama solat maghrib, 2 rakaat yang pertama solat isya, mereka diam untuk mendengarkan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana tentang kondisi bacaan surah Al-Fatihah kita tadi? Kita kembalikan kepada hadis umum, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam termasuk surah Al-Fatihah sudah mewakili bacaannya makmum. Jelas ikhwan? Itu kondisi salat apa? Salat jahar. Salat yang dimana nampak bacaan imam, seperti salat subuh tadi. Yang ada kita cuma mendengar bacaannya imam di salat subuh ini, bukan ikut membaca. Termasuk surah Al-Fatihah, bacaan kita sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Adapun salat sir, salat yang dimana tidak nampak bacaan imam, seperti salat asar, salat zuhur, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, maka dikembalikanlah kepada hadis umum, hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau salat sir kita baca, nanti zuhur kita baca surah Al-Fatihah. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam. Apabila itu salatnya sir, zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, kita bersikap apa? Membaca untuk diri sendiri surah Al-Fatihah tersebut dan surah yang lain setelah surah Al-Fatihah, ketika imam memang tidak menampakkan bacaannya. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Malik, Imam Bukhari, dan juga Al-Imam Al-Humaydi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa Ibnu Hibban wa Ibnu Qayyim, dan dihasankan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Nah ini tentang kedudukan surah Al-Fatihah untuk makmum. Nah tapi ulama juga sepakat, jika sekiranya imam itu sudah berubah posisi dari berdiri ke ruku, maka kita sebagai makmum ini meskipun belum selesai membaca surah Al-Fatihah, ternyata imam sudah takbir Allahu Akbar untuk ruku, maka kewajiban kita sebagai makmum apa? Ikut ruku. Belum selesai Ustaz, ya, meskipun belum selesai, kita kembalikan kepada hadis umum, hadis dari jalur sahabat jalil Ibunda Aisyah, Anas bin Malik, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Adanya imam ini untuk diikuti. Salah satunya apa? Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka kalian wahai para makmum, rukulah. Ini fi'lul amr, kata perintah. Asal mula dalam masalah perintahnya Allah dan Rasulnya, hukumnya apa? Wajib, kecuali ada dalil yang menerangkan hukum itu sebatas sunnah saja atau mubah saja. Ikut dengan imam. Nah, bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah kita? Sudah diwakilkan oleh imam berdasarkan hadis yang umum juga. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad tadi. Jelas ikhwan? Nah ini. Dan patokan kita mendapatkan satu rakaat dari imam itu kapan sih? Rukunya imam atau Al-Fatihah? Rukunya imam. Jika sekiranya Bapak masuk ke masjid ini, imam sedang ruku, kemudian Bapak melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir intikal untuk ruku, Allahu Akbar, dapat enggak satu rakaat? Dapat. Paling terakhirnya kita mendapatkan satu rakaat dari imam kapan? Ketika imam ruku. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, "Wa man adraka rak'ata faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia sudah mendapatkan satu rakaat daripada imam. Dan itu yang dilakukan oleh Abi Bakrah ketika masuk ke masjidnya Nabi. Dilihat Nabi dan para sahabatnya yang menjadi makmum sedang ruku, Abi Bakrah masih di luar barisan solat. Dia melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia tersebut takbir intikal, Allahu Akbar untuk ruku, kemudian dia berjalan. Habis selesai solat, Rasulullah tidak mengatakan antum kurang satu rakaat ya, karena tadi tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak. Sepakat ulama, jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, maka kita sebagai makmum wajib untuk ikut imam, untuk ruku juga meskipun kita belum selesai apa? Untuk mendapatkan apa? Meskipun kita belum selesai untuk membaca surah Al-Fatihah. Jelas ikhwan? Karena patokan untuk mendapatkan satu rakaat itu bukan surah Al-Fatihah, tapi patokannya yang terakhir apa? Ruku. Dan kita wajib untuk ikut dengan imam. Karena kalau kita misalnya masih membaca saja, imam sudah ruku, bahkan imam sudah i'tidal, kita masih sibuk dengan Al-Fatihah kita sebagai makmum nih kita, maka apa? Itu dikatakan takhallub. Kita telah menyelisihi imam. Ada menyelisihi imam yang dibolehkan, seperti misalnya kita masbuk, kita datang terlambat, menyelisihi imam karena kita enggak ikut dari awal sholat, tapi itu menyelisih imam yang dibolehkan. Iya kan? Tapi kalau sudah ada orang kadang, karena Masya Allahnya dia paham tentang satu hadis, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Ya, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhannya ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kena faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika sujud itu memang diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Imam sudah bangkit dari sujud untuk rakaat yang kedua, dia tetap sujud saja. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Menyelisih imam. Ini menyelisih yang tidak boleh. Termasuk juga menyelisih imam datang nih ke masjid. Ternyata imam sudah sujud, ternyata imam sudah tasyahud. Dia tunggu. Entah dia menunggu berdirinya imam atau menunggu jamaah yang kedua. Menyelisih enggak? Menyelisihi. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'taduha syai'an." Apabila kalian datang ke masjid untuk berjamaah di masjid tersebut, kemudian ketika masuk ke dalam masjid mendapatkan imam sedang sujud, maka sujudlah kalian yang baru datang.
Takbiratul ihram dulu, kemudian takbir intikal untuk melakukan sujud. Hatta maaf, imam sudah tasyahud yang terakhir. Antum datang ke masjid, ternyata mendapatkan imam sudah tasyahud yang terakhir. Ikut dengan imam enggak? Ikut enggak, dapat satu rakaat pun nih kita. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir intikal untuk apa? Tasyahud juga ikut dengan imam. Itulah sunnahnya. Itulah apa? Sunnahnya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti kita tidak ikut dengan imam. Baik. Nah, setelah itu pengucapan amin. Kita lihat Nabi SAW ketika mengucapkan amin, summa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin yajharu wa yamuddu biha. Rasulullah mengeraskannya. Ini berkaitan dengan salat apa? Salat jahar. Subuh 2 rakaat yang pertama, salat isya 1 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya. Itu jahar. Ditampakkan aminnya. Amin. Baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan. Yang perempuan pun juga mengucapkan amin. Kalau itu memang salatnya jahar, salat yang dimana nampak bacaan imam, maka dikeraskan aminnya, hatta dia perempuan. Dan suara perempuan itu aurat apa bukan sih? Aurat. Kalau aurat Pak, Bapak tidak boleh ngomong di telepon dengan perempuan. Halo, ini ada tawaran nih, mobil murah. Bapak angkat enggak? Ya Bu, cari siapa Bu? Kalau misalnya itu suara perempuan itu aurat, maaf ya, Bu tutup, haram, aurat. Kan begitu dong. Berarti ibu-ibu semua nggak boleh telepon. Kan kebanyakan pengajian, yang paling banyak pengajian nih kalau kita survei ini, lebih banyak kajian ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya, ibu-ibu terus terang deh, lebih banyak. Ibu-ibu ini bisa kayak minum obat sehari 3 kali. Subhanallah, banyak betul. Di Bekasi aja, pagi di sini, nanti habis, subhanallah, habis zuhur juga iya, habis asar iya, bahkan coba-coba habis maghrib. Akhirnya ya udah, suaminya pantas kawin lagi. Nggak diurusin. Bu cukup. Sekali sehari dia cukup. Kebetulan suami lagi di kantor. Tapi kalau suami ada di rumah, tolong urusin suami. Iya kan? Bukan kita melarang ibu-ibu kajian, tidak. Banyak ibu-ibu nggak mengurus suami kajian dengan alasan kajian. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya kalau memang benar kajian. Kalau cuma sekedar kongko-kongko ada juga alasan kajian. Kajian 1-2 jam. Habis itu kumpul kongko-kongko di sana ya. Sana. La ilaha illallah. Jadi nggak benar. Suami sih, ya deh kajian. Ustaz, saya takut melarang. Dosa nggak melarang kajian ini? Kenapa? Malam jam 8 malam istri saya belum datang juga. Kemana? Oh dia ke kajian ustadznya ini, ustadz yang dia demanin tuh. Dia kayaknya idola betul itu. Saya mau larang, saya takut dosa. Bu, udah kalau malam di rumah aja. Kalau pingin dengar kajian lewat televisi banyak dong. Oh nggak ada ustadz, lewat YouTube. Banyak mau kajian siapa? Ada Ustadz Abu Hanin, ada Ustadz Abu Salman, ada Abu Fathi, ada apa? Banyak kan? Tinggal kitanya ini ya kan? Jangan kajian is okay. Cuma jangan sampai nanti kewajiban sebagai seorang istri yang harus melaksanakan hak-haknya suami terbengkalai. Ya, seperti itu. Yang jelas kajian ibu-ibu lebih banyak. Terus terang. Siapapun ustadznya mengakui itu. Ya. Pagi pasti itu perempuan. Siang pasti yang bikin siapa? Perempuan. Asar itu perempuan juga yang bikin. Laki-laki itu subuh.
sama maghrib deh. Atau paling di kantor, ya, yang waktunya cuma 1 jam doang kadang. Laki-laki, cuma paling banyak yang bikin kajian itu perempuan. Taib ibu-ibu, kalau itu suara aurat, itu nggak boleh. Ustadz, bisa nggak ngisi kajian hari ini? Bisa nggak ngisi kajian bulan depan? Bisa nggak rutin? Atau bertanya langsung, Ustadz, iya kan? Kalau itu suara aurat, Pak, nggak boleh nanya perempuan. Suara bukan aurat. Tapi Ustadz, yang didesah-desahkan gimana? Oh, itu lain cerita. Itu istri antum ngomong sama antum begitu. Karena kebetulan punya hajat yang didesah-desahkan. Oh, itu lain cerita itu. Itu bukan berkaitan dengan masalah aurat. Itu artinya sesuatu hal yang kedudukannya dia tersebut, ya, dalam kondisi mungkin merayu suami atau lain sebagainya. Taib, kalau seandainya itu bukan aurat juga nih, kadang maaf nih ibu-ibu ya, nelpon ustadz kadang teriak-teriak, Ustadz apa kabar, sehat Ustadz? Bu kenapa bu? Enggak, ibu teriak-teriak kenapa? Saya nih telinga jadi rusak nih. Karena enggak Ustadz, takut kalau saya ngomong biasa Ustadz jadi birahi, syahwat. Astaghfirullahaladzim ibu. Ibu sudah nenek-nenek bu, sudah tua. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang salah paham. Ini juga si ustadz kadang ngomong, oh suara aurat. Lah ustadz, kalau tuh suara aurat tuh si murid-murid antum yang perempuan tuh gak boleh ngomong sama antum. Hatta di balik satar atau di balik hijab. Gak boleh. Kalau itu dikatakan apa? Suara itu aurat. Buktinya kan hadis Rasulullah jelas. Ada kan wanita yang datang, ya Rasulullah gimana hukum ini? Ya Rasulullah bagaimana hukum itu? Banyak gak kasus-kasus? Kalau suara aurat paling, jangan, pakai isyarat saja. Ternyata kan tidak, suara bukan aurat. Suara bukan aurat. Kalau auratnya wanita itu sepakat, seluruh tubuh tertutup kecuali apa? Muka dan kedua telapak tangan. Jelas Bapak? Nah makanya ketika sholat perempuan pun juga mengucapkan amin. Ketika bertalbiyah, waktu dia melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, pada saat ihramnya tersebut juga bertalbiyah, kita katakan. Dan suaranya tersebut ditampakkan. Karena ini pengucapan amin. Hadisnya jelas, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila imam telah mengucapkan ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka kalian wahai para makmum, baik makmum yang laki-laki ataupun makmum yang perempuan, ucapkan amin. Kenapa ya Rasulullah kita harus mengucapkan amin? Fa innal malaikata taqulu amin. Karena malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imam yaqulul amin. Dan imam pun juga mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya tersebut bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang lain ada yang mengatakan, di dalam salat ada yang mengatakan malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin. Barang siapa aminnya makmum dan imam bersamaan dengan aminnya para malaikat tersebut, dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Termasuk mereka yang perempuan juga mengucapkan amin. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, faqulu amin yujibukumullah. Apabila imam sudah mengucapkan
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ucapkanlah oleh kalian amin. Niscaya permintaan-permintaan yang kalian minta dalam surah Al-Fatihah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dalam surah Al-Fatihah tersebut ada doa kita. Ya, kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsinya, ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaqul Allah Ta'ala, Allah pun menjawab kita. Makanya dalam sunnahnya dalam membaca surah Al-Fatihah tersebut ayat per ayat. Itu sunnahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pun menjawab kita. Hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Karena surah Al-Fatihah tersebut terbagi menjadi dua, bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Fanisfu hali wa nisfu hali abdi. Sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku itu apa yang mereka minta. Termasuk juga untuk Allah Jalla wa'ala, Malik al-Rahmanir Rahim. Yaqul Allah pun menjawab juga. Asna alayya abdi, hambaku sedang memuji aku. Maliki yaumiddin. Yaqul Allah Ta'ala, Allah pun juga menjawab kita. Majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untukku dan untuk hambaku. Fahadhihi baini wa baina abdi. Gabungan. Untuk Allah penyembahan. Untuk kita menyembah Allah Jalla wa'ala. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Baru setelah itu untuk hamba meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi pengucapan amin cuma dalam salat ya. Di luar salat membaca surah Al-Fatihah mengucapkan amin enggak? Enggak. Dalam salat doang. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itu apa sih? Islam yang di ataskan Quran dan Sunnah. Makanya as-siratal mustaqim Islam, as-siratal mustaqim Quran, as-siratal mustaqim as-Sunnah. Kita gabungkan semua sudah. As-siratal mustaqim itu adalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antarkan, tidak hanya sekedar tunjuki kami ya Allah. Kalau menunjukkan ya syuf ya akhi, afwan, rumahnya Pak Edi di mana? Rumahnya Pak Joko di mana? Rumahnya Abu Hanin di mana? Oh Ustaz nanti lurus, dari lurus nanti patokan ke kanan, nanti ada jalan ke kiri lagi, nah ke kiri lagi, nah di situ nanti tanya orang lagi deh, nanti. Subhanallah, ada kemungkinan saya tidak ketemu tuh rumah. Salah rumah. Iya kan? Petunjuk. Tetapi kalau Ustaz mau ke tempat Pak Joko, Ustaz mau ke tempat Abu Hanin, Ustaz mau ke tempat Pak Edi, ana antarkan. Insya Allah sampai enggak? Sampai, sudah tahu dia jalannya.
Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus, Islam yang benar, Islam yang di atas Quran dan Sunnah, yang dimana jalan itu pernah dijalani oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut. Ada 4 golongan yang Allah sebutkan dalam surah apa? Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Yaitu jalannya siapa? Al-Anbiya, An-Nabiyyin. Jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ya Allah, antarkanlah kami ini ke jalannya para rasul dan nabi-nabimu ya Allah. Was-siddiqin. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalannya orang-orang yang siddiq, yang benar dan jujur dalam masalah keimanan ya Allah. Bukan kemunafikan. Orang-orang yang benar dalam masalah keimanan, yang dia yakini dari kalbunya, dari hatinya, kemudian dimanifestasikan dengan lisannya dan dibuktikan dengan perbuatan fisiknya. Tolong antarkan kami ya Allah ke jalan mereka ini. Yang ketiga, asyuhada. Jalannya orang-orang yang mati syahid, yang betul-betul mati syahid, bukan matinya bom bunuh diri, ya, bukan matinya tersebut dalam kondisi membunuh para polisi, membunuh para tentara, membunuh pemerintah. Bukan itu yang disebut mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang betul-betul berperang dengan orang-orang kafir, harbi, kafir yang memang memerangi kita. Ya Allah, polisi muslim ya ikhwan. Nah, polisi banyak muslim enggak? Dia sholat dengan kita, dia bahkan menjadi imam kita. Tentara kebanyakan muslim enggak? Muslim. Mereka itu haram darahnya untuk ditumpahkan, haram. Subhanallah. Hukumah pemerintah, presidennya muslim, wakilnya muslim, menteri kebanyakan muslim. La ilaha illallah, haram untuk dikafirkan, haram untuk ditumpahkan darahnya, haram. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mudah untuk menumpahkan darahnya seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Wassalihin, dan mereka-mereka yang berada di jalan Allah Jalla wa Ala, yang soleh, orang-orang yang soleh. 4 golongan ini. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan antarkan kami ke jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, yang Engkau marah kepada mereka tersebut. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah Jalla wa Ala. Allah benci kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu tahu ilmu, tapi sayang tidak mengamalkan ilmunya. Tahu tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang dikasihkan kitab. Siapa? Orang Yahudi. Diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengenal Nabi SAW ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak-bapak punya anak kan? Ada berapa? Hatta 10. Bapak hafal gak nama anak 10 tersebut? Hafal Ustaz. Jangankan namanya, sifatnya kita hafal. Nah, orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW, mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, ibarat mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi karena kesombongan, kibar, membuat mereka tidak mau untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang rahib, seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, yang kemudian masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami ini mengenal antum, ya,
Sungguh sangat mengenal antum. Bahkan kami mengenal antum itu melebihi kenalnya kami dengan anak-anak kami sendiri. Loh kata Rasulullah, kok bisa begitu? Ya Rasulullah, kami ini orang yang gila kerja. Keluar ketika hari masih gelap, subuh misalnya. Kembali lagi ketika hari masih gelap, malam hari. Demi Allah, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di rumah. Apakah sebab hamil tersebut dari benihnya kami, ataukah benih dari laki-laki yang lain? Demi Allah kami tidak tahu. Tapi tentang sosok antum ya Rasulullah, kami kenal betul siapa antum. Kami baca Taurat, kami dibacakan Taurat tersebut. Lahirnya di mana, munculnya di mana, bagaimana sifatnya, tahu. Tapi karena sifat sombong yang ada pada orang Yahudi tersebut membuat mereka tidak mau beriman kepada antum ya Rasulullah. Orang yang ada ilmu, maaf, tapi tidak mengamalkan ilmunya, berarti dia tersebut identik dengan siapa? Yahudi. Ada kaum muslimin itu, ya Allah, yang munafik-munafik itu memang tidak tahu. Ketika tentang masalah ayat-ayat surah Al-Ma'idah 51 atau ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Ali Imran, tentang haramnya mengangkat pemimpin yang kafir, enggak perlu pakai tafsir. Paham enggak kita? Jelas nggak itu terjemahan? Jelas banget. Haram mengangkat pemimpin yang kafir. Itu jelas. Nggak perlu pakai tafsir. Jelas sudah itu firman Allah Jalla wa'ala. Allah tafsirnya begini, Allah tafsir. Allah astaghfirullahaladzim. Lu apa lu? Lu muslim. Lu mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi lu nggak yakin terhadap Al-Quran ini? Na'udzubillah min dzalik. Iya kan? Enggak perlu udah pakai tafsir, enggak perlu. Kita enggak pakai tafsir saja, enggak pakai komentarnya para ulama saja, sudah jelas kok. Enggak boleh mengangkat pemimpin kafir, itu sudah jelas. Sudah paham kita, itu maksudnya Allah. Kita kaum muslimin mayoritas enggak boleh mengangkat kafir jadi pemimpin. Jelas itu. Kita yang baca, buka, apa sih terjemahannya? Oh ini loh. Sudah jelas. Apalagi yang paham bahasa Arab. Sudah jelas. Belum lagi tafsiran para ulama. Itu menjelaskan lagi. Menguatkan itu tafsirannya para ulama. Menguatkan haramnya mengangkat pemimpin yang kafir. Itu jelas. Iya kan? Seperti itu. Tapi mereka ada ilmu. Tapi tidak mengamalkan. Lu Yahudi ini modelnya. Iya kan? Al-maghdubi alaihim. Seperti itu. Kemudian Allah mengatakan waladhdallin. Permohonan kita, ya Allah jangan antarkan kami ya Allah ke jalannya orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Apapun Nasraninya, Anglikan, wala Protestan, wala Katolik, ya, dan lain sebagainya itu. Macam-macam sekte ada pada mereka tersebut. Itu sesat lagi menyesatkan. Kenapa? Karena mereka itu rajin beramal, beribadah, tapi sayang tidak di atas apa? Tidak di atas hujjah dan dalil. Tidak di atas ilmu. Kita konsekuensi sebagai seorang muslim, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Bahwasanya kita tersebut beramal, beribadah itu sesuai di atas ilmu. Tapi subhanallah, mereka itu kita lihat, kita saksikan. La ilaha illallah. Beda betul dengan kaum muslimin. Beda dengan Islam. Coba antum tanya, kenapa kalau misalnya Natalan ada pohon Natal itu apa sih fadilahnya, keutamaannya, masuk surga atau apa gitu? Gak tahu jawaban. Subhanallah, benar nih Nabi Isa lahir tanggal sekian. Karena kalau menurut Islam itu Nabi Isa itu lahir pada saat buah rutop itu ada. Nah, buah rutop itu ada, kurma basah itu ada ketika musim panas. Musim panas itu ya antara ya Agustus atau mungkin awal September, kita katakan seperti itu. Desember musim salju. Apa tuh laki-laki yang berjenggot itu buat apa itu? Kok kan kita kan terlarang main nyelonong-nyelonong masuk rumah orang. Ya enggak? Agama apapun
nyelonong main orang, atau secara hukum aja deh, hukum negara, boleh nggak main selonong masuk rumah orang? Kalau sahibul baitnya tidak mengizinkan, tahu-tahu masuk ke kubangan apa gitu, asap. Iya kan? Nah ini kan Allahu Akbar, pembodohan kan? Nah cuma ya udah, itu kata pendeta gue begitu memang. Ya sudahlah kita lakukan itu. Nggak paham itu. Nah kemudian kalau Isa Al-Masih yang Esther itu, kenapa beli telur dicoret-coretin warna coklat biru itu kenapa ya? Nggak tahu ya. Kita rame-rame aja, rame-rame. Subhanallah. Itu yang kita tanyakan. Ya, subhanallah. Kalau maaf ya, kalau Islam kan jelas. Ustadz dalilnya apa Ustadz? Ini kok sholat qobliyah subuh ini apa? Oh ini dalilnya. Lah fadilahnya apa, keutamaannya? Oh ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Atau Ustadz kok pakai jenggot? Kenapa? Oh karena para nabi semuanya berjenggot. Nggak ada nabi yang nggak berjenggot. Loh, tapi ada Ustadz yang klimis Ustadz. Lah itu berarti dia nggak niru nabi. Gampang kan? Subhanallah. Karena orang kalau seandainya memang nggak lahir jenggotnya, itu lain cerita. Memang nggak tumbuh, itu lain cerita kita katakan. Tapi kalau dikerok habis ini haram, dosa. Kan seperti itu. Loh kenapa? Menyelisih para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya berjenggot. Nggak ada nabi yang klimis, nggak ada. Ya, subhanallah nggak ada nabi klimis. Coba antum cari deh, ada nggak nabi yang klimis? Nggak ada, semuanya berjenggot. Ada dalil, hujjahnya jelas. Kan seperti itu. Ya. Dan subhanallah kalau kita berjenggot ini kan mengamalkan sunnah. Hatta tidurnya kita dapat pahala enggak? Dapat pahala. Coba yang tidak berjenggot. Dosa iya. Subhanallah. Bukan karena enggak tumbuh ya. Karena suka disok-sok mudain. Padahal enggak muda lagi. Sudah aki-aki kok. Subhanallah. Kali-kali sebab berjenggot ini insya Allah masuk jannah. Masuk surga. Kan seperti itu. Ya. Nah ini. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita katakan, ya Allah antarkanlah kami ke jalan yang lurus, ya. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Yaitu jalannya 4 golongan tadi. Bukannya jalannya orang Yahudi, bukannya jalannya orang Nasrani ya Allah, bukan jalannya orang yang ada ilmu tapi tidak mengamalkan, bukan jalannya orang yang suka beramal tapi sayang tidak di atas ilmu. Jangan ya Allah. Makanya kita katakan apa? Amin. Seperti itu. Dan orang Yahudi paling hasut, paling benci kepada kita kalau kita dalam salat mengucapkan amin dengan kencang itu. Amin. Ada 2 hal yang membuat Yahudi itu benci kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfa imamikum." Tidak ada orang Yahudi paling hasut, paling benci terhadap sesuatu kepada kalian ini kecuali ketika kalian mengucapkan salam, "Assalamu alaikum warahmatullah." Kemudian kita jawab waalaikumsalam. Saling mendoakan. Orang Yahudi niru-niru kita dengan ucapan apa? Salamon, salamon. Ya bukan, itu. Orang Nasrani ikut-ikutan kita juga. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Bapak, kita pernah kecil nih, SD. Perasaan dulu nggak pernah. SMP nggak pernah. 15 tahun yang lalu nggak pernah. 10 tahun ini aja kayaknya dihidupkan banget itu. Subhanallah. Boleh enggak Ustaz? Enggak boleh lah. Hatta kita sebagai pejabat, banyak muslimnya kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Hatta satu orang, ada satu orang muslim, semuanya kafir, kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau semuanya kafir, kita katakan selamat pagi bapak-bapak, apa kabar semuanya? Begitu aja sudah. Good morning. Ya, everything is running well today. Kan begitu aja. Iya, nggak perlu kita pakai yang song atau pakai apa? Salam sejahtera untuk kita semua. Ini meniru Muslim yang ditiru oleh mereka itu. Tapi Ustaz, banyak juga sekarang non Muslim atau kafir mengucapkan salam kepada kita. Bagaimana? Kita jawab apa? Waalaikum.
Jangan panjang-panjang. Waalaikum. Seperti itu. Kalau ada pejabat misalnya atau mungkin ada tetangga yang mengucapkan salam padahal dia non muslim atau kafir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Karena kita tahu apa? Dia non muslim kafir seperti itu. Nah, ini makanya resapi betul surah Al-Fatihah ini, Masya Allah. Ini doanya kita di setiap hari kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Yang kedua, yang membuat Yahudi itu sangat benci sama kita, hasut sama kita karena kita mengucapkan amin di belakang imam kita. Karena mereka tahu bahwasanya ucapan amin kita tersebut artinya laknat buat Yahudi dan Nasrani. Amin. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hilaf ulama, Pak. Kita tidak bisa menyalahkan. Cuma kita akan menyimpulkan tadi. Artinya ada 3 pendapat saya bilang tadi. Bahkan ada yang enggak baca sama sekali. Nah, ini kan apalah artinya sholat kalau kita tidak membaca sama sekali. Kita ingin yang berada di posisi yang adil. Kita ambil pendapat yang pertama, kita ambil pendapat yang kedua, timbullah pendapat yang ketiga tadi. Dan dikuatkan dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya Pak, ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, ya sudah. Yang penting jangan mengganggu. Yang salah itu adalah apa? Ketika dia tersebut, oh nanti pembacaannya itu setelah waladhdallin amin kita baca dengan cepat. Nggak bisa juga. Imam dengan saktah dia mengasihkan kesempatan kepada makmum agar membaca surah Al-Fatihah. Ini tidak ada juga. Kata Syekh Islam Taimiyah, la sakta illa saktatan. Tidak ada sakta diam sejenak kecuali 2 tempat. Yang pertama ketika setelah takbiratul ihram, pada saat kita tersebut membaca doa istiftah. Yang kedua setelah kita tersebut apa? Mengucapkan diam sejenak tersebut setelah kita membaca surah setelah Al-Fatihah sebelum ruku. Adapun waladhdallin amin langsung membaca surah lagi. Konsekuensinya apa? Mendengar bacaan imam Ustaz. Tapi kalau mendengar bacaan imam, kita diam, menyimak, memperhatikan bacaan imam tersebut. Allahu a'lam. Ya, silakan. Iya. Rasulullah SAW pernah membaca takbir dulu Allahu Akbar baru bergerak. Pernah juga bergerak dulu baru apa? Baru membaca. Pernah juga bersamaan. Nah mungkin maksudnya imam itu karena kan di belakang ini kadang nggak tahu imam sudah sujud sempurna apa tidak. Nah kalau seandainya dia bergerak dulu baru membaca, is okay. Sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Antum mau nanya? Lambat sih antum. Ini Ustaz, ada petunjuk nggak tentang amin itu berapa harokat? Kemudian tadi terkait kalau kita masuk imam udah tasyahud akhir, kalau misalkan di mushola umum seperti di terminal atau di stasiun gitu ya, kan itu kan terbatas ruangannya. Itu baiknya apa tetap tasyahud akhir apa nunggu bikin jamaah baru janjian sama yang lain gitu Ustaz? Iya. Kalau berkaitan tentang masalah harakat atau jumlah alif atau berapa ketukan, itu 3 harakat atau 3 alif atau 6 ketukan. Amin. Seperti itu. Dipanjangkan. Nah, atau kalau kita misalnya berada di terminal yang musholanya kecil banget, ya kita boleh menunggu. Boleh menunggu karena mushola kecil, subhanallah. Makanya nih kita
bisa nuntut ya. Kalau ada mall itu harus ada masjid yang besar kan? Kadang subhanallah mall, ya Allah ya Allah, pasti mallnya itu di parkiran kecil banget. Nah itu pasti yang buat tuh bukan muslim biasanya itu. Makanya kita bisa tuntut dong. Yang belanja banyak muslim. Sengaja malas sholat nanti aja ya. Kenapa? Musolanya kecil, kadang berebut tuh kamar mandinya. Nah ini subhanallah, ini perhatian nih buat kita ini. Kita di sini mayoritas ini kadang diganggu betul perasaan kita ya, seperti itu. Subhanallah. Maka oleh sebab itu ya kita doakanlah semoga mereka-mereka yang punya otoriti dalam masalah ini sudah mendapatkan bimbingan Allah Jalla wa Ala, berada di jalan Allah Jalla wa Ala, memiliki rasa untuk membela Islam ini, membela agama Allah Jalla wa Ala, sehingga masalah yang kecil sekalipun ini tetap kita dibela oleh mereka-mereka yang punya otoriti ini. Semoga mereka dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, memiliki rasa rahmah, rasa sayang kepada kita ini sebagai rakyatnya, seperti itu. Itu doanya kita, itu yang paling penting. Doakan, doakan, doakan. Kita menghujat itu nggak ada manfaatnya. Menghujat itu nggak ada manfaatnya. Ya, yang ada kita apa? Doa. Subhanallah, doa membikin Allah yang menggerakkan, yukallim. Ya, bahwasanya inna qulubu an-nas al-qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hatinya manusia ini, hatinya para hamba ini di jari jemarinya Allah Jalla wa Ala. Yang yukallibu ma yasha, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan itu sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa Ala. Kita minta sama Allah, minta kebaikan. Itu doa. Bukan menghujat. Kalau menghujat itu bukan ciri khas Islam. Kalau menghujat itu bukan ciri khas Islam. Kita mendoakan, berusaha, berikhtiar sesuai dengan koridornya Islam yang diajarkan oleh Islam itu. Doakan. Dalam sujud kita doakan mereka-mereka itu. Semoga ada rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, seperti itu. Baik, insyaallah kita lanjut insyaallah bulan depan berkaitan tentang apa yang kita baca ini, berkaitan tentang pembahasan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.